Oke, selamat berjumpa kembali dengan channel Kebak Bunga rekan-rekan semua. Kali ini saya akan memberikan atau berbagi informasi masih terkait dengan alat musik keyboard untuk rekan-rekan semua, terutama pemula yang sama sekali baru mengenal atau mau belajar tentang alat musik keyboard ya. Meskipun saya juga pemula, tapi saya ingin berbagi informasi. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar bisa selalu mendapatkan video update dari channel Kebak Bunga. Kali ini saya akan membahas tentang apa fungsi dari tombol kamera mendekat layar ya. Biasa di keyboard atau tulis layar garis miring auto harmonize. Nah, di sini saya akan berbagi atau mencoba menjelaskan sebatas yang saya ketahui tentang fungsi dari tombol layar ini. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebih adalah layar berarti adalah lapisan. Nah, di sini kalau yang kemarin saya pernah membahas tentang tombol split. Nah, untuk tombol layar kurang lebih sama, cuman perbedaannya akan saya jelaskan ya rekan-rekan. Tombol split kemarin adalah fungsinya membagi atau memecah touch di keyboard ini menjadi dua suara yang berlainan, dan itu digunakan ketika kita bermain model piano ya rekan-rekan, piano ya. Ini sedikit saya flashback tentang kemarin. Split itu adalah membagi dua suara di dalam touch keyboard ini ya, ketika kita bermain model piano. Sesuai dengan rekan-rekan, entah mau dibagi dikombinasi antara suara piano dengan flute dan lain sebagainya, sesuai dengan selera rekan-rekan atau kreasi rekan-rekan sendiri. Sedangkan di tombol layar atau lapisan ini mengandung makna adalah menjalankan dua suara, jadi dua lapis suara ya, yang berbeda dalam bermain keyboard model ketika kita bermain keyboard ya, bukan model piano tapi bermain keyboard secara penjarian, jadi secara dengan main kunci, artinya seperti itu. Jadi ketika kita bermain keyboard yang benar-benar dengan diiringi ritme dari style yang kita pilih dalam bentuk model bermain keyboard, dan fungsi dari layar itu adalah menjadikan voice atau tone-nya menjadi berlapis. Jadi istilahnya menjadi variasi atau dua suara yang menjadi lebih harmonis ya. Jadi rekan-rekan nanti bisa mencoba sendiri suara apa yang enak untuk dikombinasikan ketika kita memainkan sebuah lagu. Nah, sebuah lagu entah dangdut, pop, dan lain sebagainya,
dengan suara touch-nya atau suara tune-nya itu menjadi dua suara yang berbeda tetapi bisa timbul secara bersamaan. Langsung saja contohnya seperti ini rekan-rekan. Ini adalah di layar tampak grand piano ya rekan-rekan. Ini tertulis grand piano. Ini coba akan saya kombinasikan. Caranya adalah dengan menekan setelah grand piano, rekan-rekan memencet tombol layar ini sampai di monitor indikatornya ini, layar ini ada indikatornya muncul ya. Nah, tanda panah ini kurang lebih seperti ini muncul. Nah, ketika muncul, nah layar ini ada warm pad. Ini coba kita ganti dengan agak cepat ya teman-teman ya. Yang maksudnya kita ganti, yang kita kombinasi adalah suara grand piano dengan ganti suara struling coba. Warm padnya kita ganti struling. Nah ini artinya adalah suara tune yang nanti akan berbunyi ketika kita memainkan melodi di keyboard adalah kombinasi antara suara grand piano dengan suara flute atau seruling. Seperti itu. Ini coba ya kita pencet tanpa musik on. Ini coba kita bunyikan. Nah, ini adalah kombinasi antara, ini suara kombinasi antara grand piano dengan seruling yang tadi sudah kita setel tadi ya, kita kombinasikan. Coba mendekat kemana? Ini kita tekan tombolnya sampai posisi di tombol tadi, di layar tadi indikatornya tidak nampak ya. Nah ini berarti mutlak cuman suara grand piano ya rekan-rekan. Nah seperti itu. Ini hanya suara murni grand piano. Sedangkan kita pencet lagi tertulis flute. Ini sudah menampilkan kombinasi antara yang sudah kita setting tadi, antara grand piano dengan flute. Nah gitu ya. Coba kalau kita ganti lagi yang tadi, atau kita coba ganti suara, oh ini tadi maaf kepencet tombol yang ini tadi ya, kita ulang, kepencet yang rhythm tadi. Nah coba ini grand piano, atau grand piano kita ganti dengan akordian. Nah akordian, lalu kita pencet lagi tombol layar. Nah ini di sini string. Coba kita ganti dengan suara apa? Selain yang cocok ya. Kita coba dengan choir. String kita ganti dengan choir 098. 092 91 sorry. Nah ini adalah perpaduan antara suara akordeon dengan suara atau tune choir ya kan. Dekat kamera, fokus di sini aja. Nah ini coba kita tombol layar kita pencet lagi sehingga indikatornya hilang atau turun ke bawah. Ini mutlak berarti kalau tidak ada indikator di tulisan layar itu berarti cuman akordian. Nah semoga rekan-rekan bisa terdengar jelas ya perbedaannya ya. Ini akordian. Sedangkan kita pencet lagi layarnya sampai indikator tampil di atas ini, kelihatan kan? Ini berarti kombinasi antara akordion dengan choir yang tadi ya. Nah, kelihatan lebih variatif ya rekan-rekan.
lebih jelas juga. Nah, seperti itu. Dan itu fleksibel, tergantung selera rekan-rekan sendiri untuk mengkombinasikan antara suara alat musik apa, tergantung selera rekan-rekan, dan itu bebas menurut saya. Yang penting enak didengar dan jelas gitu ya, tidak istilahnya bertabrakan. Jadi ada kombinasi akordion dengan, misalkan akordion dengan tadi koir, itu ada suara sedikit gema gitu ya. Sedangkan kalau ini cuman akordion lebih nyaring. Sedangkan tambah dengan space choir yang tadi dikombinasi, nah lebih ada juga suara yang lengkap menurut saya ya. Ini coba sekarang untuk menunjukkan suara mungkin perbedaannya lebih nyata ya. Ini coba saya mainkan dengan model ritme bermain keyboard ya. Lagu ini mungkin Buih Jadi Permadani mungkin ya, yang familiar di rekan-rekan saat ini. Ini coba saya akordionnya saya ganti dengan koir. Nah, ini koir berarti yang kedua saya ganti, tadi sebelumnya kan juga sudah koir ya. Koirnya saya ganti dengan string. Nah, berarti adalah ini perpaduan antara koir dengan string. Ini misalkan saya turunkan, ini koir, mutlak koir, tapi ini dengan kombinasi string ketika layer saya pencet. Kurang nampak nyata ya rekan-rekan, coba saya ganti lagi, maaf, hampir mirip tadi, koir ganti flute coba. Masih flute nomor 7. Nah, ini coba, ini udah nanti kelihatan nih perbedaannya. Ketika murni hanya suara seruling, saya kombinasi dengan suara string yang tadi. Nah, beda ya, lebih memanjang ya tadi ya. Kalau seruling kan mungkin terdengar empuk ya. Nah, nggak ada treble-nya. Nah, ini ketika saya pencet tombol layer, otomatis dikombinasi dengan suara string menjadi seperti ini. Nah, lebih ada terdengar jernih ditambah dengan suara string ya. Ada variasinya. Coba ini saya mainkan Buih Jadi Permadani sedikit saja rekan-rekan. Karena kita fokusnya adalah membuktikan fungsi atau kegunaan dari tombol layer di alat musik keyboard gitu ya. Ini coba, maaf saya pakai setelnya pakai yang dangdut, coba. Temponya saya tambah. Pelan aja temponya untuk membuktikan suara ya teman-teman. Ini sudah dengan layer, sedangkan saya pencet tidak pakai layer ya, berarti cuman flute. Kelihatan ya rekan-rekan, saya pencet lagi, tampak layernya ya.
Nah, lebih terasa enak. Iya, kelihatan kan? Ini saya hilangkan layarnya. Flute murni. Seandainya teman-teman pengen mengganti suara seruling juga bisa. Flute-nya kita ganti akordion ya. Ini akordion murni, kita layer. Nah, seperti itu kurang lebihnya rekan-rekan ya. Maaf tadi sempat kehilangan fokus jadi salah chordnya ya untuk endingnya tadi. Nah, itu seperti itu kurang lebihnya. Fungsi layer adalah menjadikan suara atau voice di keyboard ketika kita bermain dengan iringan ritme itu menjadi suaranya berlapis ya. Jadi berbeda dengan fungsi dari tombol split. Kalau split adalah membagi menjadi dua bagian suara yang berbeda ketika bermain piano, sedangkan layer memadukan dua bentuk suara atau tune yang berbeda menjadi satu kesatuan ketika dimainkan ya, dengan indikatornya ya tertulis di layar nampak mungkin ya. Itu maaf nggak begitu jelas ya karena udah agak pudar tuh warnanya rekan-rekan. Nah, layar itu tertulis tercantum indikatornya hitam. Itu berarti menjalankan fungsi layar. Sedangkan ketika itu dihilangkan, indikator hitam ini dihilangkan, berarti otomatis mutlak hanya suara yang tercantum saat layar dihilangkan. Misalkan ini dihilangkan turun ke bawah, akordion. Tapi ketika di layar tercantum string berarti kombinasi antara voice, akordion, dan string. Seperti itu kurang lebihnya rekan-rekan ya. Lebih variasi dan tidak menjemukan, memadukan dua voice yang berbeda. Mungkin cukup begitu penjelasan saya kali ini tentang fungsi dari tombol layer atau lapisan di alat musik keyboard. Dan itu berlaku untuk semua merek atau jenis keyboard ya. Fungsinya adalah seperti itu. Latihan yang rutin tentu teman-teman semakin bisa menguasai alat musik keyboard. Mungkin sekian dulu informasi dari saya kali ini. Tetap semangat dan salam cinta musik Indonesia. Bye bye.